Lakantakur, aku kesini mencari Punam. Apa dia ada di sini? Aku ingin bicara dengannya. Aku merasa bahwa Punam sedang marah denganku. Lakan, aku baru saja ingin bilang bahwa tidak ada perasaan yang paling buruk dibandingkan dengan rasa ketidakpercayaan. Aku harap kau mengerti apa yang kumaksud. Karena itulah kenapa aku datang ke sini. Aku ingin minta maaf lagi dengannya. Tidak perlu minta maaf. Dia tidak akan mendengarkanku, dan dia juga tidak akan mendengarkanmu. Aku bisa lihat dari wajahmu. Kau marah dengan Punam, kan? Boleh kukatakan sesuatu? Sebagai seorang teman, setiap hubungan pasti ada lika-likunya. Tapi bukan berarti kita bisa marah besar hanya karena masalah kecil yang tidak begitu penting. Seharusnya dia bisa mengerti soal itu. Tapi dia membuatku sangat marah sehingga aku menamparnya. Apa? Kau telah menamparnya? Iya, tapi aku menyesali hal itu. Aku seharusnya tidak menampar dia. Dan seharusnya dia juga tidak melakukan itu. Bagaimanapun, tenangkanlah pikiranmu dan bertindaklah dengan bijak. Mengerti? Lakantakur, aku ingin bicara denganmu. Katakan. Secara pribadi. Apakah kau tidak mengerti aku? Ini masalah pribadi keluarga kami. Apa kau tidak malu tetap di sini? Jaga sikapmu. Seharusnya kau bicara sopan di depan tamu kita. Kau tahu bagaimana memperlakukan orang seperti dia. Kalau dia tamu, pasti dia di kamar tamu, bukan di kamar ini. Apa yang dilakukan di sini? Apa yang terjadi padamu? Itu yang aku tanyakan padamu. Ada apa denganmu? Tidak terjadi apa-apa. Iya, aku bisa melihat itu. Apa yang dia lakukan di kamar kita? Dia datang ke sini untuk bicara denganmu. Aku lihat dia menaruh tangannya pada pundakmu. Apa aku benar? Aku bisa tahu apa yang terjadi. Apa yang kau tuduhkan itu tidak benar, Punam. Mengerti? Sekarang kau mandilah dengan air dingin, supaya otakmu tenang, setelah itu kita bicara. Aku belum selesai bicara. Kau masih membantahku. Apa yang dia lakukan di sini? Punam! Ini kamar kita, Lakan, dan dia... Kenapa kau minta dia tetap di sini? Dia datang ke sini sebelum kau datang. Dan aku ingin bicara dengannya. Kau membandingkan dia denganku? Ayo ikut. Punam, lepaskan aku! Apa Ayo. yang kau Punam! lakukan? Kau jangan kasar padanya. Saat ini kau sedang marah. Pergi atau... Atau apa? Kau akan menamparku? Tampar aku. Kau jangan membuat drama, Punam. Kaulah yang membuat drama. Dia yang meninggalkan ruangan ini. Bukan aku.
Kau mengusir aku dari kamarku sendiri karena dia. Kau kenapa Lakan Takur? Kenapa kau melakukan ini? Ini bukan cara yang benar. Apa dia bisa mendengarkan aku? Aku sudah bilang padanya untuk diam. Tapi tetap saja dia berargumen denganku. Tapi Dia tidak menghormatiku. dia itu istrimu. Apa kau tidak mengerti? Dan kau? Kau tamu di sini. Aku menghormatimu. Dan dia selalu menyalahkanmu tanpa alasan yang jelas. Dia juga tidak mau mengerti apapun. Dia tidak mau mengerti aku. Tidak hanya dia. Tidak ada seorang pun yang mengerti aku di keluarga ini. Tapi aku memahamimu. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu rasanya. Bagaimana kesepian. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kau tolong pegang kata-kataku. Kapanpun saat kau sedang sendiri, aku akan selalu ada untukmu. Sebagai teman. Atau mungkin lebih dari itu. Astaga, apa yang akan Punam pikirkan tentang kita? Kita berduaan di sini. Aku rasa ini tidak baik. Aku akan bicara dengan Punam dan kau tidak boleh menghentikanku. Dengar Punam, tidak ada yang telah terjadi antara aku dan Lakan Takur. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Kami hanya berteman baik, itu saja. Jadi jangan berpikir aku akan merebutnya darimu. Itu tidak mungkin terjadi. Untuk siapa kau siapkan makanan? Tentu saja untuk Lakan. Ternyata kau. Aku pikir tadi Punam. Kenapa? Di mana Punam? Mana aku tahu di mana dia. Apa maksudmu? Maksudku adalah Punam tidak akan mendengarkan suaminya. Dan bahkan dia tidak menghormatinya. Lalu apa lagi yang bisa suaminya lakukan?
Aku rasa pernikahannya tidak akan bertahan lama. Mereka akan bercerai, lihat saja. Bercerai? Siapa yang bilang itu padamu? Penguasa Begusarai. Maksudku, ketika Lakan menampar Punam, semua orang di Begusarai mengetahui hal itu, tapi kau tidak tahu apapun. Lakan telah menampar Punam. Ya, bahkan... Aduh, kumohon jangan lagi. Tolong jangan mulai rasa simpatimu itu. Aku mohon padamu. Kau mengerti? Katakan kau mau apa ke sini, aku banyak pekerjaan. Aku ingin bicara denganmu. Banyak orang hilang di Begusarai. Aku rasa ini penculikan. Kenapa kau begitu khawatir? Aku ingatkan padamu, mulai sekarang jangan pikirkan hal itu. Ada yang lebih khawatir tentang Begusarai daripada kita. Mengerti? Siapa? Ketua. Apa maksudmu adalah ketua tahu siapa di balik ini? Kalau dia tahu, kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Kenapa dia diam saja? Dengar ya. Aku tidak akan pernah mengulangi perkataanku lagi ya. Ada sesuatu di luar kendali. Maka biarkan alam yang berbicara. Kau mengerti? Ngomong-ngomong, ada pesan dari ketua. Dia akan mengurus masalah ini. Dia akan menemukan apa masalah sebenarnya. Sekarang tinggalkan aku sendiri, jangan ganggu aku. Kenapa Lakan menampar Punam? Bagaimana bisa? Komal pasti dibalik semua ini. Komal ingin memisahkan mereka. Ini salahku. Harusnya aku tidak percaya pada Komal. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku bicara pada Punam? Tidak. Kalau aku bicara dengan Punam, maka dia akan merasa aku bersimpati pada keluarganya. Bagaimana ini? Komal tidak mau mendengarkanku lagi. Dia hanya mendengarkan ketua. Apa yang harus kulakukan? Aku bahkan belum bertemu ketua. Komal tidak membiarkanku untuk bertemu. Apa yang harus kulakukan untuk membantu Punam dan Lakan? Aku belum makan dari 2 hari yang lalu. Keluargaku kelaparan, Tuan. Tolong beri aku makanan. Aku sangat kelaparan. Ingatlah kata-kataku. Kau harus dapatkan 7 orang. Kalau kau mau mendapatkan kekuatan dan kekuasaan, kenapa kau tidak melakukannya? Hei! Kemari. Masuklah. Berikan aku uang, Tuan. Aku ingin membeli makanan. Apa kau ingin hidup seperti ini terus? Bukankah kau ingin hidupmu lebih baik lagi? Ayo masuklah. Terima kasih, Tuan.
Mitiles saat ini sedang berkendara dan menuju ke arah barat. Sedang buat apa? Ah, kau ada di sini. Baguslah kalau begitu. Niatku tidak akan terpenuhi sampai kau berhenti iri pada aku. Aku menyiapkan iti coka untuk Lakan. Dia suamiku. Tapi tidak akan lama lagi. Suamimu itu akan menjadi suamiku. Lakan sudah marah ketika berdebat denganmu. Dan kalau aku menamparmu dengan tangan kotorku ini, maka dia tidak akan menyukai wajahmu. Beberapa saat lalu aku melepaskan tanganmu. Karena aku tidak bisa menunduk dan menjilat sepertimu. Aku tidak peduli sama sekali. Tapi sayangnya Lakan sudah jatuh cinta padaku. Koma! Kenapa kau berteriak kencang sekali? Dengar, tidak ada gunanya kau meneriakiku seperti itu. Kenyataan tidak akan berubah. Kalau kau ingin mengubah kenyataan, maka hadapilah aku. Orang yang menyenangkan Lakan dengan makanan akan memenangkan hatinya. Lakan itu adalah suamiku. Selamanya dia milikku. Dan dia bukan hadiah. Bukan hadiah yang harus kau menangkan. Jadi kau jangan pernah berharap untuk mendapatkannya. Aku pikir kau telah berubah pikiran. Punam lebih tahu cara membuat liti coka yang baik daripadaku. Kalau Lakan sampai memakannya, maka aku akan kalah darinya. Kemarilah. Salam, Baba. Kau harus tinggal bersamanya. Dia akan menyiapkan makanan dan juga pekerjaanmu. Kau mau kan? Tidak, tidak. Aku tidak ingin tinggal di sini. Hei, Biarkan aku sebaiknya pergi. kau diam. Tolong dengarkan dulu. Kau dibawa ke sini untuk pekerjaan yang spesial. Dia akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Tidak, tidak. Biarkan aku pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini. Mitiles Takur, setelah kau pergi kemarin, beberapa orang datang menemuiku. Sini, berikan padaku.
Tidak ada yang menjawab teleponnya. Secepatnya aku akan membuat kesepakatan dengan mereka. Kau jangan khawatirkan tentang ini. Karena dengan melakukan ritual ini, maka takdirmu akan berubah. Sebelum ada orang lain yang mengacaukan ini, kita harus mengatur rencana supaya puja ini berjalan dengan lancar. Baiklah. Aku harus pergi sekarang. Aku membawakan makanan untukmu. Taruh saja di situ. Lanjutkan kerjanya nanti saja. Sebaiknya sekarang kau makan dulu lah kan. Karena liti choka lebih enak jika disajikan panas. Apa ini? Hah? Rasanya pedas sekali. Aku tidak bisa memakannya. Apa? Bagaimana? Tidak mungkin. Aku tidak. Kau jangan buat alasan. Bilang saja kau balas dendam karena aku menamparmu. Tidaklah kan. Sebelum aku berikan padamu, aku mencobanya lebih dulu dan tidak merasa pedas. Oh begitu. Aku rasa kau ini sudah gila dan sekarang kau akan menyalahkan Koma. Akui saja kalau kau menyalahkan Koma. Kenapa kau menatapku? Lebih baik kau keluar karena aku sudah makan. Dan aku juga sudah merasa kenyang. Dia hanya memarahimu. Kalau kau terus berdebat dengannya, dia bisa saja menamparmu lagi. Kau punya kesempatan. Sekarang ini giliranku. Aku juga punya kesempatan. Lakan Takur? Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tapi aku sungkan. Aku melihat Puna membuat liti choka untukmu. Aku juga melihat dia mencampurkan banyak cabai ke dalam liti chokanya. Kau telah menamparnya. Itulah mungkin kenapa dia membalas dendam padamu.
Sayang sekali kau harus membenci orang yang kau sayangi, tapi dia tidak mengerti. Aku tidak menyukai hal itu sebenarnya. Jadi aku juga telah mempersiapkan makanan untukmu. Aku sudah menyiapkan liti choka untukmu. Cobalah. Aku tidak lapar. Apa kau bilang? Aku sudah susah payah menyiapkannya untukmu dan kau bilang kau tidak lapar. Setidaknya cobalah, aku mohon. Satu saja. Komal, Cukup. Aku tidak ingin dengar apapun. Kau harus memakannya sekarang juga. Kalau aku menyuapimu, maka rasanya pasti lebih baik. Ayo makanlah, ayo. Buka saja mulutmu, ayo. Ini enak. Ayo coba. Bagaimana rasanya? Kau menyukainya? Ini enak? Kalau kau menyukai makananku, maka aku akan terus memasak untukmu. Komal, Apa dia suka makanannya? iya. Dia sangat menyukai ini lebih dari liti choka. Ternyata dugaanku benar. Nenek? Nenek mau kemana? Selama ini aku diam karena Komal adalah cucunya. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberinya pelajaran. Jangan lakukan itu, Nek. Kenapa tidak boleh? Dia ingin menghancurkan hubunganmu dengan Lakan dengan tinggal di rumah ini. Tapi dia bekerja untuk ketua. Ketua. Dia adalah Tuhanku. Dia sudah memberiku kehidupan baru. Komal bekerja untuk ketua. Dia melakukan itu untuk kebaikan kita. Jadi kita harus lakukan apa yang dia katakan. Sekarang tujuanku adalah mencari tahu siapa sesungguhnya musuh ketua. Ponselnya Komal. Aku akan memeriksanya. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu.
Ponsel? Di mana ponselku? Oh, ini dia. Salam Ketua. Sekarang, di tempat yang sama. Baik, aku akan segera ke sana. Dia akan bertemu ketua. Kalau aku mengikutinya, aku akan bertemu ketua juga. Salam Ketua. Semua yang ada di rumah itu dalam kendaliku. Aku yakin dia adalah ketua. Tapi aku tidak bisa melihatnya dari sini. Aku hanya bisa melihat bayangannya. Saat Lakan dan Punam berpisah, maka bisa dipastikan Lakan dan aku akan bersama. Lalu, dengan begitu, kita akan punya kekuatan besar. Percayalah padaku. Ini akan membuat kita lebih baik. Kemana dia pergi? Aku yakin ketua di sini. Tapi kemana mereka pergi? Totalnya jadi 35.000 rupiah. Ambil ini. Dan sudah aku tambahkan. Ikat saja karungnya. Baik. Tunggu. Ini bulan baru. Sebelum kau mengikatnya, ambil uang ini untuk biaya bulan ini. Diam kau wanita tua. Apa kau dengar aku? Ayo ikat karungnya. Hei Bindia. Aku sudah membeli kebutuhan bulan ini. Sebaiknya ku taruh di mana ini? Taruh di ruanganku. Bindia, kami sudah punya aturan. Kami menghitung uang tunai. Tepat setelah mengambil biaya bulanan. Bukankah sudah kubilang kau untuk tetap diam? Ayo cepat. Taruh karung ini di ruangannya Bindia. Cepat lakukan. Letakkan saja di situ.
Kami tidak ingin itu di sini. Ada gerobak di sini. Taruh karungnya di gerobak. Apa yang kau tunggu? Lakukan saja apa yang kukatakan. Atau sebaliknya kau tidak akan melakukan apapun sama sekali. Pergi sekarang. Tidak ada yang boleh bergerak. Siapa yang bilang padamu untuk menaruh karung di gerobak? Ketua yang menyuruhku. Kenapa aku memberi uang keluarga Takur untuk ketua? Kau tidak ingat ya? Kau bisa bertahan hidup. Itu semua karena ketua. Iya, dia menyelamatkanku. Tapi itu bukan berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kau sekarang menguasai Begusarai. Tapi itu bukan berarti kau bisa melawan ketua. Kau pikir kau akan mengikutiku dan tidak akan menghiraukan ketua? Setelah tindakan bodohmu, ketua sudah memutuskan keputusan baru. Setiap uang yang masuk ke rumah ini akan pergi mengalir ke ketua. Semua perihal uang bulanan keluarga ini akan diurusi oleh ketua. Dia sudah melakukan hal ini agar kau tahu bahwa dia masih tetap mengawasi kalian semua di rumah ini. Karena ketua, Komal sedang membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan Bindia mengubah pikirannya. Sekarang aku harus mencari tahu tentang ketua. Ah, kemana dia pergi? Dia baru saja menghilang. Ah, ah, mm, ah, oh, 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 oh. Kena kau sekarang. Berani sekali kau. Seseorang ada di belakangmu. Siapa yang mengirimmu? Kenapa kau mengikutiku? Katakan! Maafkan aku, Tuan. Maafkan aku. Aku membuat masalah. Aku tidak mengenalmu. Tolong maafkan aku, Tuan. Ketua mengirim aku kemari. Aku belum melakukan apa-apa, Tuan. Tolong maafkan aku. Siapa ketua itu? Dia... Untung saja kau datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia sudah membunuhku. Ini tidak apa-apa. Aku- Tapi dia melihatmu. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan membunuhnya. Tidak, jangan. Ya, aku akan membunuhnya. Apa kau sudah gila? Jika kau membunuh dia tanpa perintah dari ketua, kita akan dapat masalah besar. Sial. Ada apa? Cepat Ada kejar apa? mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Di mana? Di Cepat. mana? Ya, ayo kita Ayo, kejar. cepat. Hei, Kau tidak tunggu, apa-apa, Ali. Tuan? Hei, tunggu. Nenek, uang yang kita miliki untuk bulanan tidak cukup untuk biaya bulan ini. Aku bahkan tidak bisa membayar uang sekolah untuk bulan lalu. Jika aku tidak membayarnya, mereka tidak akan bisa sekolah lagi. Ya ampun, kenapa kau mendengarkan kami? Nah sekarang, selesaikan ini. Nenek, apa nenek akan membicarakan tentang ini dengan Bindia?
Bindia, sekarang kita tidak punya uang lagi. Uang sekolah saja sudah 2 bulan belum dibayar. Kalau tidak dibayar sekarang, anak-anak tidak bisa bersekolah. Sony, apa yang kau pikirkan, Bindia? Kenapa anak-anak yang harus menderita? Apa kau ingin mengacaukan masa depannya? Aku mohon, Bindia. Kau penguasa Begusarai. Kau janji untuk menyelesaikan masalah orang banyak di Begusarai. Dan anak ini harus belajar. Mereka membutuhkan dukungan. Kalau Bindia mendengarkan orang itu, maka dia bisa berubah pikiran dan akan merasa kasihan padanya. Bindia, Bindia, tunggu dulu. Itukah yang kau bilang, Punam? Kalau Bindia itu masih punya rasa kemanusiaan. Sekarang kau bisa lihat bagaimana dia. Dia tidak bisa berubah. Bindia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tapi aku tidak akan membiarkan masa depan anakku terganggu. Aku akan berusaha. Apa yang kau lakukan? Katakan, siapa itu ketua? Dia tidak mudah bicara, Punam. Kita harus memberinya pelajaran. Ayo bicara. Aku tidak tahu apapun. Kalau tidak kau katakan, Lakan Takur! Apa ada yang tahu di mana Sony berada? Dia tidak terlihat dari tadi. Kamaya, aku sudah mencarinya kemana-mana. Tapi Sony tidak ada. Siapa yang sudah berani menculik anak perempuan keluarga Takur? Mitilas Takur. Manohar Takur sudah memisahkan cinta dari hidupnya juga. Bayinya adalah tanda rasa cintanya. Dan kau sudah membunuh bayinya. Anggap saja kalau kau ini benar. Apa kau juga punya bukti bahwa Komal berada di balik semua ini? karena dia ingin kita berpisah, Lakan. Punam! Tapi aku berjanji, selama aku hidup, aku akan selalu mendukungmu. Biarkan dia dalam pengawasanku, dan kau bawa sisa yang lainnya ke sini. Kau akan lihat bagaimana pengetahuan dan kekuasaanku bisa mengubah takdirmu. Kau jangan khawatir. Kalau ada yang menghilang dari Begusarai, aku harus menemukannya.
Siapa yang melakukan hal ini?